Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Artinya masyarakat Indonesia yang hampir 200 juta lebih ini bang, akan ditipu terus, dibohongi terus sampai beliau lengser. Jokowi adalah satu-satunya presiden pelanggar hukum dan tidak menghormati hukum. Ya. Ini mengkonfirmasi bahwa memang Jokowi jasa palsu. Jokowi ini sudah merusak demokrasi, ya, membuat rusak generasi. Saya Yasin Muhammad, driver online Depok. Tanggal 30 hari Kamis ya, kita berada di PN Pusat dalam rangka mediasi beserta rekan-rekan tim lawyer, ada Mbak DHL, Mas Cucu, ada Mbak Kurnia, ada Billy, Rizky, semua hadir ya, dalam rangka mediasi yang ketiga. Mediasi yang ketiga, kita memberikan resume tulisan yang sikap dari tulisan tersebut mulai dari tergugat 1 sampai tergugat 9. Nah, namun tergugat 1 lagi-lagi belum bisa menunjukkan kuasa dasar tertulis dari Joko Widodo. Nah itu dulu. Nanti kita serahkan kepada koordinator lawyer kita di DPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tolong, saya bicara tenang-tenang, soalnya di dalam tadi ada kegaduhan. Berbahaya antara woman for woman. Hampir jamak-jamakan, cuma karena pihak di sini sadar tetap, di sana juga kayaknya mulai isi. Karena di bawah gaji, bilang kami ini tanpa gaji, masih mau bolak-balik. Kalian kan tidak naik, itulah kira-kira ya, seperti saya skeptik ya, bisa salah bisa benar. Jadi saya harus tenang-tenang. Jadi kayaknya sulit untuk dilanjutkan mediasi ini. Ada beberapa pihak, utamanya pihak satu, dia tetap konsisten bahwa dia tidak mau menerima kuasa yang dari Jokowi atas permintaan kita. Dia benar-benar kekeh, cukup itu. Walaupun dasar hukum kami adalah tegas bahwa pasal 123 JER tersebut harus digunakan di pengadilan ini karena memang untuk hukum acara di lembaga peradilan. Dasar hukum yang disebutkan 123 S1 JER atau RBG. Dan belum pernah ada perubahan oleh Perpu, oleh DPR dan Presiden atau seorang yang melakukan gugatan judicial review. Belum ada batal, jadi jawaban kami ada normatif kan tertulis, artinya bertanggung jawab hukum. Namun dia seperti itu, fotokopi cukup. Bahaya kan kalau nanti kalian dapat fotokopi yang fotokopinya bukan terkuasa, fotokopi Kepres nomor 01 tahun 2016. Coba bayangin. Ini semua yang PNS bisa, ini saya atas nama Pak Jokowi. Ini kan nggak logika, nggak masuk di akal. Nah, namun terbuat 2, 3 dan selanjutnya ada yang mau menjawab dengan tertulis, ada yang tidak mau. Itu lagi Mahkamah Agung. Saya juga nggak ngerti kenapa saya yang digugat. Kita nggak gugat dia, buat Ketua Pengadilan Negeri Solo. Nah, Ketua Pengadilan Negeri Solo dia turun, kok dia mau turun? Jadi agak linglung juga tuh orang Mahkamah Agung. Nggak ada tanggung jawabnya. Kepada Ketua Pengadilan, kok kami yang turun? Kok pakai nanya kenapa kamu turun kan gitu? Alhasil kata Bu Kurnia, saya bilang bahwa itu mungkin sekarang Ketua Pengadilan Negeri
pengadilan negeri sudah tidak di bawah Mahkamah Agung. Nah, tempat ukurnya di bawah pohon cabe. Tapi dia diam aja ketawa-ketawa aja biasa. Kita nggak ada bertengkar antara T1 dengan ukurnya dalam rangka pemberdayaan bicara ya, argumentatif hukum. Selanjutnya untuk kesempatan ini saya tadi sampaikan di luar konteks ini mediasi, saya sampaikan lagi nih argumen saya seperti ini. Bu, bagaimana Bu? Itu Mahkamah Agung, dari Mahkamah Agung bilang dia tidak ada urusannya dengan ketua pengadilan, lembaga pengadilan. Emangnya di bawah mana sekarang Bu? Tuh, kedua saya sampaikan lagi, Bu, kami ini jawab normatif seperti yang tadi. Apa dasarnya ingin mematakan? Hanya ngotot terus satu, pokoknya nggak mau, kan lucu Bu. Padahal kami nanti diskusi musyawarah tidak sah sesuai pasal 1320 tentang sahnya perjanjian. Kok kami mau berjanji kepada orang yang tidak sah? Kita serba salah. Jadi kita kayak orang dungu, walaupun sebetulnya mereka yang dungu. Ya, selanjutnya kami serahkan kepada Pak Ajeng kembali. Terserah Pak Ajeng menunjuk siapa. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan oleh koordinator. Nah, sekarang ada rekan advokat juga yang senior advokat. Apa yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya semua hari ini adalah merupakan sidang yang sudah tiga tahun untuk mediasi, ketiga kali sidang perdana itu sudah 2 hari, jadi 6 kali ya. Dari sudah ditetapkan rekan-rekan, sudah bukan damai, aja juga begitu. Jadi memang poinnya adalah sesuatu kebohongan, suatu kejahatan. Jika itu dilakukan berulang-ulang, itu akan bisa menjadi suatu kebenaran. Ada gamenya seperti itu. Jadi kalau seorang presiden kita Jokowi, yang menurut kita gugatan kita adalah menggunakan jasa palsu, dan itu mereka tidak bisa buktikan di pengadilan, menurut kami tetap aja itu kebohongan, penipuan kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Artinya apa? Sudah 9 tahun, hampir 10 tahun ini beliau menjabat sebagai presiden RI, kebenaran itu tidak pernah bisa terungkap di muka pajak dan di publik masyarakat Indonesia. Jadi itu menurut kami ada kebohongan. Dan kalau kebohongan ini berulang-ulang, itu bisa menjadi suatu kebenaran. Artinya masyarakat Indonesia yang hampir 200 juta lebih ini kan akan ditipu terus, dibohongi terus sampai beliau lengser. Nah ini kan beliau ini kan nggak sampai satu lagi sudah berganti gitu. Ini kesempatan buat Jokowi dalam persidangan ini, dan kami sudah menggugat ini yang ketiga kalinya ya. Setahun yang lalu itu kami buat di pengadilan yang sama, Jakarta Pusat ini, kemudian pidananya ada di pengadilan di Solo. Kita singgung juga masalah ijazah beliau, dan sekarang ketiga kalinya. Jadi memang kelihatannya, memang tampaknya memang tidak akan terungkap dan tidak akan dibuktikan oleh Jokowi masalah ijazahnya itu. Seperti itu sampai beliau lengser. Ada misteri. Ada misteri. Jadi tadi saya katakan di awal bahwa kalau sesuatu ketidakbenaran atau kebohongan yang dilakukan itu bisa menjadi sesuatu kebenaran. Begitu ya, ada gini ya. Jadi kami tetap optimis atau dibuktikan saja minggu depan di pengadilan ini kalau memang ada jasanya ya monggo dihadirkan jasa aslinya. Demikian ya. Jadi untuk mempertegas bahwa kalau kembali cerita Israel ingin menguasai tanah Palestina, maka ternyata itu juga kepalsuan. Sama. Jadi kita 9 tahun menjabat, ternyata 280 juta rakyat Indonesia dibohongi. Nah ini kan berbahaya. Saya kira soal begini kan urusannya urusan pedas, urusan cabai. Nah, inilah saatnya Pak Kurnia melanjutkan jalan. Bang Armi dulu deh. Pangan dulu katanya. Oh, prinsipal dulu ya. Prinsipal sudah ngalah, cuma ngalahnya nggak mau ngalahnya seperti satu tadi. Baik, saya memang agak lambat sedikit karena memacu dari Cianjur. Ya. Tapi alhamdulillah. Ini poin tadi baca kan? Ya. Tapi begini, dengan perdebatan di dalam tadi itu membuktikan bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden pelanggar hukum dan tidak menghormati hukum. Ya. Ini bukti. Jadi saya tidak mungkin perdebatan itu, tapi terjadi kedebutan di dalam itu antara ibu advokat kami, kuasa kami, dan kuasanya Jokowi itu menjadi bukti bahwa Jokowi tidak taat hukum. Arogan. Jadi ini bisa akan menguak misteri ketika dia masuk sebagai calon wali kota Solo
ya kan, berawal sampai gubernur DKI sama presiden ini akan terbongkar semua, ya kan. Nah, jadi itu, jadi ini menurut dan yang berani membongkar sama TPUA. ya, jadi kita harus memberikan apresiasi kepada TPUA, satu-satunya lembaga penegak hukum di negeri ini yang taat hukum untuk bagaimana supaya Jokowi ini jelas mengkonfirmasi Jokowi adalah presiden kepala negara yang langgar hukum, tidak taat hukum, tidak menghormati hukum, ya kan? Apa maunya dia aja lah, kan gitu masalahnya kan? Iya, karena jelas itu yang disebutkan oleh Bang Dihel tadi. HIR 123 itu sampai hari ini masih dipakai. Mereka nggak mau. Masih berlaku. Harus dipakai. Jadi dari sisi pemberian kuasa saja sudah tidak mentaati hukum, apalagi membuktikan ijazahnya. Nah, gitu. Jadi menurut saya ini mengkonfirmasi bahwa memang Jokowi ijazah palsu. Dan ini adalah tindakan membohongi, menipu rakyat Indonesia 275 juta ini. Ya. Jadi dengan ini sebetulnya sudah menjadi alasan untuk segala sidang istimewa untuk memakjurkan atau menekserkan Joko Widodo, ya kan? Bisa dari sini ya? Bisa dari sini. Nah kalau tidak memang ini masyarakat paling bego. Anggota Dewan dan MPR paling bego itu masalahnya gitu. Nah, apa persoalan? Apa kita mau jadi orang bego model dia itu? Saya kira itu yang paling penting. Baik, terima kasih sudah menjelaskan untuk konkret ya. Sekarang pada juga pada dunia yang tadi kita sudah masalah legal standing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, karena tadi beberapa kali dibilang ada sedikit insiden di dalamnya, saya perlu menjelaskan. Memang harus diakui 10 tahun pemerintahan Jokowi ini sudah melahirkan keterbelahan, ya, seperti sebuah bagian yang masing-masing berbeda. Saya harus akui, dia di pihak sana membela dengan sedemikian rupa, saya di pihak sini sudah demikian rupa dong. Orang yang saya bilang rakyat kok, dan ingat baik-baik, kita ini tidak dibayar, bukan kita mengeluh, kita ini menyatakan kami tidak dibayar, kami datang dengan sungguh-sungguh karena kami memikirkan bangsa ini. Kalau mereka patuh karena bayaran, padahal semestinya sebagai orang yang dewasa berpikir dan bertindak, walaupun dibayar, kalau nggak masuk akal jangan mau dong, ya kan? Nah, seperti yang sudah abang katakan tadi, ya saya tidak akan mengulas. Memang masalah masih soal legal standing. Jadi dia merasa saya tidak punya legal standing pada hari pertama, padahal itu kesalahan daripada hakim yang tidak membaca, tapi membacanya di surat gugatan. Memang dasar surat gugatan apa kalau bukan surat kuasa? Kan begitu. Jadi ya begitulah akhirnya ya. Tapi ya dia memutar balik fakta. Saya yang terusir, bukannya dia gitu kan. Tapi itu sudah lewat. Tadi ada adegan action lah begitu ya. Bisa diselesaikan dengan baik karena saya mundur dulu. Saya tidak mau berlanjutkan, ini pasti akan menimbulkan sikap-sikap yang tidak profesional, tapi justru kekanak-kanakan, bahkan mungkin juga tidak beradab begitu. Nah baik, selanjutnya saudara-saudaraku sekalian, ada yang menarik, yaitu apa yang disampaikan oleh pendukung Jokowi sendiri, orang yang akademisi ya, juga berbasic ilmu pengetahuan, Mas Ikrar Nusa Bakti, pasti sudah mendengar semua ya. Dia mengatakan, ini pendukung berat. Jadi coba bayangkan apa yang terjadi hari ini, bahwa yang menggugat itu bukan kita yang berseberangan dengan beliau, tapi teman-temannya, orang yang sudah mendukungnya pun sedemikian rupa. Apa katanya, bahwa sebenarnya intinya Jokowi ini sudah merusak demokrasi, ya, membuat rusak generasi. Kenapa? Memprodak-prodakan semuanya, ya. Beliau itu kan seharusnya bertindak sebagai seorang presiden yang di dalam dirinya melekat tugas pemerintahan dan tugas sebagai negara, tapi dia merasa sebagai seorang raja Jawa, ya. Tapi ternyata bukan raja Jawa, raja Nusantara. Seluruh Nusantara ingin dikuasai. Dan kita sudah melihat contohnya kan, bagaimana maaf saya harus masuk ke dalam itu ya. Bagaimana akhirnya dinasti keluarga itu akhirnya tampak juga dalam namanya sidang MK untuk memutuskan soal usia. Bagaimana ini sudah sangat serius masuk ke dalam itu gitu. Dan akhirnya jenderal-jenderal yang berpikir juga selama ini mungkin tidak berani untuk mengungkapkan, akhirnya berpikir ini ada yang salah ini. Kapan lagi akan dirubah kalau bukan saat ini? Kami mengatakan ya saudara-saudaraku sekalian, kami yang ada ini tidak kebal kebal senjata ya. Kami tidak kebal hukum. Kami ini sama dengan Anda, merasakan sakit, merasakan lapar dan segala macam. Mengapa jalan ini kami tempuh? Karena kami merasa inilah momentumnya untuk menegakkan kebenaran,
keadilan, veritas, probitas, dan justisia. Ya, kalau seandainya kami ikut saja ya sudahlah, tidak apa-apa, besok bisa dilanjutkan lagi, enggak, itu nggak bisa begitu. Harus benar dari awal, harus adil dari awal, kata Bang Damai itu. Ya, jadi oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa inilah saatnya untuk menegakkan, dan kami berterima kasih ada bersama TPUA. Bang Damai ini paling senior setelah Bang Egy tentu saja, yang selalu meletakkan dasar-dasar. Jadi kita tuh nggak sembarang marah, tidak sembarang, bukan outrage, selective outrage, bukan marah yang pilih-pilih, tidak. Ini benar-benar menegakkan kebenaran, dan itu tidak mudah, right? Nah itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan, menegakkan fakta notoir juga, udah jelas-jelas semua orang juga tahu gitu. Tinggal Anda berani atau tidak mengungkap itu ke permukaan menjadi sebuah kenyataan. Semoga nih Indonesia ini segera berakhir lah yang buruk-buruk ini kan. Kalau dari awal Anda menjadi presiden menggunakan ijazah terindikasi palsu, bagaimana Anda ke depan? Bukankah semua akibat perbuatan hukum Anda itu menjadi palsu? Ya kan, bekerja sama dengan orang luar palsu, membuat hutang palsu, Anda memimpin palsu, belum lagi aturan-aturan yang merugikan semua bangsa ini seperti Omnibus Law, ya, Undang-Undang Minerba, semua terasa merugikan. Apakah ini diakibatkan karena kepalsuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh khusus kami masalah haus dan lapar, ini masalah keadilan. Tapi saya kira mungkin bisa dilakukan oleh tambahan. Selanjutnya mungkin Arvin ya, Arvin menyampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikasih kesempatan lagi. Buktinya tetap di sini. Nah ini kata Pak Amin Rais adalah ganti hukum. Itu di hadapan saya bicaranya. Ini intermezzo. Jadi kita nggak kasih dia berangkat. Saya sekretaris AB, sekjen DPUA harus di sini. Oke. Jadi begini. Ini seperti bukunya katakan, nggak boleh dia sebetulnya hadir di sini. Nggak boleh dinyatakan sah. Akhirnya apa? Presiden buruk. Ketika dia boleh mengikuti persidangan ini yang tanpa surat kuasa, tanpa basah kalau istilah senior kita Egy Sujana, dan tadi yang saya katakan melanggar hukum acara. Ini pengadilan melanggar hukum acara dari awal. Nah, makanya nanti ketika dia dilayani, dibolehkan, maka keputusannya pun bisa saja sah ijazah Jokowi walaupun tidak dimunculkan asli itu. Maaf, ini sudah kejadian di Pengadilan Negeri Solo, sampai orang dihukum, penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, ahli, tidak ada barang benda sebagai perbandingan yang menyatakan ini asli, palsu. Tentu ada yang palsu, ada yang asli. Ini nggak ada yang dinyatakan itu asli, tapi orang udah dihukum. Itu presiden udah terjadi. Jadi ketika nanti dia muncul, alhasil bisa aja diputuskan ternyata ijazah asli Jokowi terbukti, padahal nggak ada dibuktikan. Ini aneh, ya kan? Nah, untuk itu cukup begitu, masyarakat mudah-mudahan paham kenapa kita begitu keras menolak. Pertama, ada unsur hukumnya, sudah kita sampaikan tadi. Kedua tadi, presiden membahayakan hukum. Betul ya, kalau yang tadi buku Neblang ini mecah belah bangsa ini dari sisi hukum, tidak sudut ras, sudut ekonomi, ya, sudut politik, udah macam-macam. Nggak mau terlalu jauh. Silakan kembali ke Pak Jam. Sekian. Ya, terima kasih tambahan dari saya. Nah, sekarang ada Mas Taufik yang juga lingkungan ini yang namun akan demonstrasikan masalah palsu presiden, jangan-jangan anaknya juga palsu. Nggak bisa nyari. Sudah diuraikan beberapa proses dan terkait dengan asas hukum acara. Proses hukum ini, upaya hukum ini adalah memperjelas, mempertanyakan Indonesia ini masih dalam konsep negara hukum atau tidak. Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar, yang krusial, yang memang dari proses itu diuji. Apakah kita masih tunduk pada prinsip negara hukum, ataukah memang hukum itu diatur oleh penguasa? Nah, itulah yang kiranya nyata-nyata kita lihat pada hari ini. Walaupun hukum perdata itu tunduk pada hukum acara perdata, di mana legalitas atau legal standing dari orang yang hadir dalam persidangan itu pun juga sudah diatur dalam hukum acara perdata. Jadi nggak ada surat tugas, ya, harus ada surat kuasa yang dikenal dalam hukum acara perdata. Dan Perma 1 tahun 2016, prinsipalnya harus hadir, wajib hadir. Sekarang kalau prinsipalnya hadir, percuma buat Mahkamah Agung, buat peraturan Mahkamah Agung terkait mediasi, cuma bukan acara.
Jadi mediasi itu adalah hal yang basa-basi yang sia-sia dibuat oleh Mahkamah Agung kalau memang mediasi seperti ini tanpa memenuhi prinsipal. Karena peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 itu mengharuskan prinsipal hadir. Ya hadir dong. Siapa yang juga hadir? Nah, prinsipal kami penggugat hadir. Ya, inilah sebagai uji atau ya batu ujian ataukah mempertanyakan yang menjadi satu pertanyaan besar, apakah kita di negara Indonesia itu masih dalam konsep negara hukum ataukah memang penguasa itu mengatur hukum di negara ini? Big question. Ya, Big question ya. Pertanyaan besar ya. Jadi kalau tadi menjelaskan soal Perma tahun 2016 soal peraturan, saya menyarankan kalau itu tidak diakui dan tidak dilaksanakan, maka sebaiknya saya sudah menyarankan untuk pakai lakban. Ya, lakban aja, dilakukan aja, pakai lakban di jadi selesai. Kalau dari Bandung dan Jawa Timur akan melanjutkan proses gugatan baru peradaban. Saya kira begitu. Terima kasih kepada rekan-rekan. Mohonkan maaf atas semua kekurangan itu datang dari kita, tapi kebenaran kesempurnaan milik Allah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.